Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah panduan kita kali ini. Coba bayangin deh, rencana liburan impian ke luar negeri yang udah disiapin berbulan-bulan. Hotel udah di-booking, rencana perjalanan udah sempurna banget. Tiba-tiba hancur berantakan tepat di meja keberangkatan bandara. Nyesek banget kan? Nah, makanya hari ini kita bakal ngebedah panduan esensial yang benar-benar bisa nyelamatin perjalanan internasional kamu berikutnya dari bencana total. Kita bakal bahas tuntas soal tenggat waktu perpanjang paspor dan juga daftar dokumen wajib yang harus banget kamu siapin. Gini, bayangin skenario mimpi buruk ini. Koper udah dikemas rapi, tiket udah di tangan, kamu jalan dengan pedenya ke konter imigrasi buat check-in, tiba-tiba petugas nolak kamu buat terbang. Gimana nggak panik coba? Nah, pertanyaan kritisnya sebenarnya simple, kapan sih tepatnya paspor kita itu benar-benar udah nggak bisa dipakai lagi? Banyak dari kita yang otomatis mikir, masih aman kok sampai tanggal kedaluarsa yang ada di halaman depan. Tapi tunggu dulu, kenyataannya sama sekali nggak gitu loh. Mari kita lurusin miskonsepsi yang sering banget makan korban ini. Oke, biar gampang, mari kita petakan alur bahasan kita hari ini. Kita bakal bahas 5 poin. Pertama, aturan 6 bulan masa berlaku. Kedua, konsekuensi kalau paspor kedaluarsa. Ketiga, langkah prosedurnya di kantor imigrasi. Keempat, dokumen pendukung wajib yang harus disiapin. Dan kelima, rincian biaya resminya. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, aturan 6 bulan masa berlaku. Nah, ini dia aturan emas dari semua perjalanan internasional yang sayangnya sering banget dilupain sama orang-orang. Dan percaya deh, kelalaian di titik ini bisa langsung batalin semua rencana kamu dalam hitungan detik. Angka 6, ingat baik-baik angka ini ya. Berdasarkan panduan resmi dari layanan keimigrasian kita, kamu itu diwajibkan buat perpanjang paspor 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau di paspor kamu tertulis masa berlakunya bakal habis di bulan Desember, berarti kamu udah harus mulai proses perpanjangannya di bulan Juni. Kebanyakan negara di dunia itu punya aturan ketat banget. Mereka nggak bakal ngizinin kita lewat perbatasan kalau sisa masa berlaku paspor kita kurang dari 6 bulan. Jadi, please, jangan pernah kecolongan sama sisa bulan yang tercetak di buku paspor kamu ya. Terus, gimana kalau kita telat? Kita masuk ke bagian 2, konsekuensi jika paspor kedaluarsa. Coba bayangin apa yang bakal terjadi kalau kamu benar-benar cuek sama batas waktu tadi dan ngebiarin paspor kamu mati alias habis masa berlakunya tanpa diperpanjang. Wah, situasinya langsung berubah drastis. Kalau kamu proses perpanjangan sebelum masa berlakunya habis, prosedurnya itu simpel banget, jalur standar lah ibaratnya. Tapi, kalau kamu baru perpanjang setelah paspornya kedaluarsa, prosesnya bakal berubah jadi mimpi buruk birokrasi. Kenapa? Karena jalurnya jauh lebih rumit, makan waktu lebih lama, dan secara teknis, kamu itu dihitung bikin paspor yang benar-benar baru, bukan sekedar perpanjang yang udah ada. Jadi, menunda-nunda urusan ini benar-benar murni sebuah kesalahan besar yang cuma bakal buang-buang waktu kamu. Oke, tenang dulu. Kita masuk ke bagian 3, langkah prosedur di kantor imigrasi. Kabar baiknya nih, kalau kamu ikutin aturan waktu tadi, proses sebenarnya di lapangan itu sangat straightforward, tertata, dan gampang banget buat diikutin siapa aja. Proses ini cuma terdiri dari 4 langkah utama kok. Langkah pertama, kamu datang ke kantor imigrasi bawa paspor lama sama dokumen syaratnya. Langkah kedua, kamu bakal dikasih formulir perpanjangan buat diisi. Ingat ya, isi dengan teliti dan akurat. Langkah ketiga, tinggal bayar biaya resminya. Dan langkah keempat, petugas imigrasi bakal verifikasi berkas kamu, lalu wawancara singkat sebelum akhirnya paspor baru kamu selesai diproses. Sangat terstruktur dan gampang banget kan? Nah, mari kita lanjut ke bagian paling krusial. Bagian 4, dokumen pendukung wajib disiapkan. Ini dia nih, klimaks dari bahasan kita hari ini. Bawa dokumen yang tepat itu kunci mutlak biar kamu nggak kena tolak di loket imigrasi. Jadi, poin pentingnya, kamu nggak boleh ngelewatin satu pun dari daftar wajib ini. Yuk kita bedah pelan-pelan, dokumen apa aja yang wajib disiapin. Pertama, kamu harus bawa KTP. Siapin yang asli sama fotokopinya ya. Kedua, kartu keluarga atau KK, ini juga sama, asli dan fotokopi. Ketiga, akta kelahiran. Pastikan bawa asli dan fotokopinya, atau kalau nggak ada, bisa juga diganti pakai surat keterangan lahir. Keempat, jangan sampai lupa bawa ijazah atau sertifikat pendidikan terakhir kamu, lengkap dengan asli dan fotokopinya juga. Dan kelima pastinya, bukti pembayaran biaya perpanjangan paspor kamu. Anggap aja kelima dokumen ini tuh tiket emas kamu. Kalau ada satu aja yang ketinggalan, wah, sorry to say, kamu nggak bakal bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita transisi ke bagian terakhir, bagian 5, rincian biaya resmi perpanjangan. Setelah semua dokumen tempur kamu siap, sebagai pelancong yang cerdas, kamu pastinya harus nyiapin budget yang pas kan?
Secara garis besar nih, biaya resmi buat perpanjang paspor di Indonesia itu ada di kisaran Rp355.000 sampai Rp655.000. Kok ada rentang harganya? Soalnya biaya pasti ini bergantung banget sama jenis paspor yang kamu pilih. Misal nih, tarif buat paspor biasa yang 48 halaman jelas beda sama tarif untuk e-paspor atau paspor elektronik. Kebijakan biaya ini udah ditetapkan secara resmi kok, jadi kamu tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan dan rencana traveling kamu ke depannya. Nah, ada satu hal yang benar-benar ditekankan dari panduan ini. Ada kutipan tegas yang bilang, pastikan untuk membayar biaya di tempat yang sah dan tidak memberikan uang suap. Ini penting banget ya dicatat. Ini bukan cuma sekedar imbauan, tapi benar-benar prinsip dasar. Bayarlah lewat jalur resmi yang udah disediain, biasanya bisa lewat bank atau kanal pembayaran digital yang sah, nggak usah deh mikir mau cari-cari jalan pintas. Sistem kita sekarang ini udah dirancang sedemikian rupa biar berjalan efisien dan transparan demi kenyamanan kita bersama kok. So, dari semua obrolan kita tadi, akhirnya kita sampai di satu pertanyaan penentu hari ini. Kapan sih masa berlaku paspor kamu habis? Please, jangan cuma ditebak-tebak atau berasumsi aja. Coba deh, berhenti sebentar, ambil paspor kamu di laci sekarang juga, dan cek tanggal kedaluarsanya pakai mata kepala sendiri. Masih ingat kan aturan 6 bulan tadi? Yuk, cek sekarang banget sebelum liburan impian kamu malah berubah jadi drama birokrasi di konter bandara. Tetap terorganisir, siapin semua dokumen wajibnya baik-baik, dan sampai jumpa di sesi bedah panduan seru berikutnya.